بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maghrib. Kenapa? Anaknya mau main. Ya. Kan luar biasa itu dakwahnya. Sekarang anak saya itu mau masuk kuliah. Anak yang SD yang saya bawa itu mau masuk kuliah sekarang. Masih sering ikut-ikut saya kadang-kadang. Beberapa waktu yang lalu saya tanya sama dia. Karena generasi lempar-lempar topi sudah berganti. Sudah ada anak kecil lain yang lempar-lempar topi. Saya tanya sama dia. Gimana kita beli peci hitam lagi? Ketawa dia. Dia udah mulai pakai peci ini lagi. Dia tanya, untuk apa? Itu main. Ketawa dia. Malu kali katanya. Artinya apa? Dia sudah berproses dan melewati proses itu, tapi masjidnya tetap jadi. Yang pertama dia datang ke masjid hanya untuk main lempar-lempar peci, tapi belakangan dia sudah merasa masjid itu menjadi rumahnya. Dan ketika ini istiqomah dia punya, maka setelah 40 tahun nanti, semua proses yang dia lakukan akan terhubung dengan masjid juga. Bukankah itu adalah salah satu di antara golongan yang Allah sebutkan akan dilindungi hari kiamat? Seorang anak muda yang hatinya terpaut ke masjid. Kan nggak disebut di situ seorang anak muda yang sholat di masjid. Yang disebut adalah seorang anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya apa? Sesuai dengan anak muda. Ada anak muda yang pengen pergi ke masjid ngapain? Ada kopi gratis di masjid. Oke, ya kan? Itu sebabnya banyak jamaah-jamaah yang membuat sarapan pagi gratis misalnya. Ada anak muda yang memang mencari sarapan, is okay. Yang penting dia di masjid. Ya. Pelan-pelan nanti akan berproses dia untuk menuju kepada orang yang 40 tahun tadi. Dan di posisi itu dia akan nanti berada pada istiqomah dengan masjidnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena karakter itu dibentuk sebenarnya. Dibentuk dari pengulangan yang kita lakukan. Aktivitas yang kita ulang-ulang, lama-kelamaan itu akan menjadi budaya. Awalnya perilaku kecil, tapi lama-kelamaan akan menjadi budaya. Dan budaya itu ketika sudah membudaya dengan kita, kita sudah mulai merasa nyaman untuk melakukannya. Lama-kelamaan itu akan menjadi prinsip. Apa prinsip? Budaya yang sudah mengakar. Dan lama-kelamaan itu akan masuk ke dalam karakter kita, itu yang disebut dengan nilai. Orang barat menyebutnya value. Dan itu dimulai dari hal kecil. Kemarin saya tegur mahasiswa saya. Karena kami masih diarahkan untuk kuliah pakai Zoom. Sesuatu yang sebenarnya saya tidak begitu suka. Karena majelis ilmu itu sebaik-baik majelis ilmu adalah yang tatap muka. Ya. Pakai Zoom itu kurang. Dan banyak memang kejadian. Ada mahasiswa yang memang dengan niat dia buat videonya ada di layar Zoom. Lengkap dengan goyang-goyang. Tapi ketika kita panggil dia nggak ada. Misalnya siapa namanya? Dewi misalnya. Dewi, dia masih gini-gini juga. Dewi, coba kamu jawab bentar. Dia masih gini-gini juga. Rupanya video ditaruh di situ. Dia tidur, ya. Itu Zoom. Jadi kemarin yang masuk Zoom sedikit, tapi yang absen banyak. Saya tolak absennya semua yang tidak hadir itu. Kemudian saya kirim WA khusus ke grup itu. Apa saya bilang? Banyak yang tidak hadir dalam forum Zoom, tapi kalian absen. Saya tolak absen kalian. Ini bukan tentang kehadiran, tapi ini tentang bohong yang sudah kalian mulai. Karena bohong yang kalian mulai dan berhasil akan punya algoritma untuk mengundang bohong berikutnya besok hari. Bohong berikutnya akan mengundang bohong berikutnya dan sebagainya.
Dan kebohongan itu pada akhirnya akan menjadi budaya, seperti yang kita sebutkan tadi. Pertama adalah aktivitas kecil yang barangkali kita pikir, apalah cuma bohong kecil masalah absen. Tapi itu akan men-trigger bohong berikutnya. Bohong berikutnya akan men-trigger bohong berikutnya. Pada akhirnya nanti akan menjadi prinsip dan akan menjadi value sebagai pembohong pada akhirnya. Itu mengerikannya, sesuatu yang istiqomah kita lakukan. Maka Rasulullah SAW suatu ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling disukai oleh Allah? Salah satunya kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Sesuatu yang rutin kamu lakukan, amalan kebaikan artinya. Sesuatu yang rutin kamu lakukan walaupun itu kecil saja. Walaupun itu kecil saja. Kenapa yang rutin dan kecil itu jauh lebih berharga? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu memberi pendidikan buat kita. Itu membentuk proses untuk melahirkan karakter berikutnya. Ketika bulan Ramadan kemarin itu, saya ceramah di salah satu rumah sakit. Ada pertanyaan dari salah satu dokter. Dokter itu nanya, dokter itu perempuan, dokter itu nanya, Ustaz, saya merencanakan akan bersedekah di bulan Ramadan. Misal saja, kata dia. Misal saja saya ingin merencanakan bersedekah 3 juta bulan Ramadan ini. Mana lebih bagus? Saya sedekah 3 juta sekaligus atau 100.000 setiap hari? Mana lebih bagus? Kata dia. Jawaban saya waktu itu, 3 juta setiap hari. Itu yang lebih bagus ya. 3 juta hari ini, besok 3 juta lagi, besok 3 juta lagi ya. Tapi itu yang paling bagus, yang paling bagus. Yang paling ideal 3 juta setiap hari. Tapi kalaupun nggak mampu 3 juta setiap hari, lebih baik yang rutin. Lebih baik yang rutin. Bagaimana kalau seandainya aku mati sebelum sampai 30 Ramadan? Tinggalkan wasiat. Ini mama akan sedekah 3 juta untuk jalan Allah. Kalau sempat mama mati di 10 Ramadan, lanjutkan nak ya. Itu tetap insya Allah dihitung atas nama kita. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu memberi proses pendidikan, pembiasaan, dan habituasi dalam bahasa pendidikan yang disebut. Itu akan memberikan penumbuhan karakter pada orang. Dan itu penting untuk anak muda. Penting sekali untuk anak muda. Apa yang biasa dia lakukan, maka itu akan diminta oleh tubuhnya kemudian. Termasuk kajian-kajian pagi seperti ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 30 menit. Proses yang sekarang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Waktu yang panjang yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama yang muda-muda ini. Manfaatkan dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah, apakah proses kita berada di jalan yang benar? Tujuannya nggak perlu lagi kita tanya. Kita mau kemana? Sudah jelas. Itu sebabnya kita tidak minta lagi tujuan sama Allah. Yang kita minta sama Allah apa coba tiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mana jalannya? Ketika Allah sudah kasih jalannya, sudah selesai itu. Ikuti jalan itu. Yang kedua, support sistemnya menjadi penting, menjadi luar biasa. Support sistemnya. Dan ini yang paling berpengaruh pada anak muda. Rata-rata anak muda gagal bukan karena dia tidak punya tujuan. Bukan karena dia tidak punya dasar. Ada bahkan banyak anak pesantren yang keluar dari pesantren kemudian gagal dalam hidupnya. Apa persoalannya? Support sistemnya tergantikan. Jadi teman-teman, kelompok yang benar, jamaah yang kita persiapkan, itu menjadi penting. Orang-orang, kenapa banyak sekali orang-orang mencari sekolah yang baik untuk anak-anaknya? Bukan tentang pelajarannya, tapi tentang siapa saja yang sekolah di situ. Kenapa? Itu support system untuk anak-anak mereka. Cuma bahayanya adalah hari ini ada tren baru. Apa tren barunya? Tren barunya adalah sekolah-sekolah bagus itu tiba-tiba ada orang-orang yang dalam tanda petik punya uang. Anaknya memang dari rumah sudah rusak.
Ya kan? Pakai uang itu untuk memasukkan anaknya ke situ. Diterima pula. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia sebenarnya rencananya dimasukkan ke situ supaya dia dapat support system yang bagus, supaya dia dipengaruhi. Ternyata kereh bangke kembali ku. Ya. Dialah yang mempengaruhi orang-orang lainnya. Dan itu terjadi di banyak kejadian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi masih muda. Yang tuha-tuha be ni awal selagi masih muda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan baik waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita ambil kesimpulannya, sudah 30-an menit lebih. Kita ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah bahwa kata-kata yang akan kita keluarkan, keputusan yang akan kita buat, kelakuan aktivitas kita di masa depan sangat tergantung kepada apa yang kita miliki, ilmu kita yang kita punyai mulai dari saat ini. Itu sebabnya dimulai dengan ilmu yang harus memadai. Yang kedua, kita harus punya aktivitas yang rutin, yang baik, dan itu terulangi secara kontinu. Sebisa mungkin, semakin rutin, semakin baik. Yang ketiga, cari support system yang benar. Cari orang-orang yang bagus yang bisa kita jadikan kawan. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya seperti kawan-kawan dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Karena itu hendaklah kalian memperhatikan siapa kawan-kawan dekat kalian. Dengan siapa kita duduk ngopi. Dengan siapa kita hangout setiap hari, dengan siapa kita bicara dan diskusi, dengan siapa kita duduk berdebat dan seterusnya. Itu semuanya berpengaruh dalam kehidupan kita kemudian. Mudah-mudahan anak-anak muda kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Dan kita yang tua-tua, saya sudah masuk tua, udah lewat 40 udah tua. Ya. Saya sudah 51 tahun, berarti sudah tua. Ya. Kita yang tua-tua, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berikhtiar. Tapi ikhtiar terbaik yang diperlukan oleh anak muda dari orang tua itu apa? Uswah. Contoh teladan. Percayalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak muda rusak gara-gara orang tuanya mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas mereka pertontonkan. Bahkan hasil survei menunjukkan anak-anak muda yang merokok pun ketika ditanya, banyak loh anak muda Aceh yang merokok. Ketika ditanya, kenapa kamu merokok? Apa jawaban mereka? Saya melihat ayah saya merokok. Saya melihat guru saya merokok. Saya melihat tengku saya merokok. Saya melihat abu merokok. Saya melihat, Masya Allah, ada yang bahkan sedang mensyarah kitab merokok. Karena katanya, hai cah itu menyahana. Kipat dan surah kita. Tapi itu masalahnya adalah ditonton oleh orang-orang. Itu inti dasarnya. Inti dasarnya adalah dakwah yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan itu ditiru oleh mereka. Dianggap itu sesuatu yang boleh dilakukan. Bukan sekedar merokok yang kita mau bicarakan ini. Ya, tapi juga hal-hal lain. Yang paling sering saya sebut-sebut dalam ceramah saya adalah melanggar lampu merah. Orang tua melanggar lampu merah. Plat merah. Ya. Plat merah melanggar lampu merah. Ya. Dan itu ditonton oleh anak-anak kita. Dan itu menjadi contoh bagi mereka. Itu sebabnya semua kita pantas berkontribusi. Bahwa setelah nanti kita usaha pun tidak berhasil, itu cerita lain. Ya. Tapi kita pantas untuk berusaha sekuat tenaga. Yang muda berusaha untuk menyaring habis-habisan. Karena tidak semua orang tua yang mempertontonkan sesuatu pantas untuk dijadikan teladan. Yang tua, mari kita coba untuk menyaring. Minimal kalaupun mau buat dosa, jangan diumumkan kepada khalayak ramai. Dan itu yang Allah suruh kan. Allah benci kepada orang yang menutup, yang Allah tutup aibnya di waktu malam, dia buka sendiri waktu siang. Dosa yang dia buat itu, dia buka sendiri. Di Australia itu untuk merokok itu, di kampung saya,
Ya, untuk merokok itu ada ruang khusus dan ruang itu tertutup supaya tidak dilihat oleh orang. Harus masuk ke ruang itu untuk merokok. Ruang itu ditulis besar-besar di depannya, dosa. Bukan bahasa Indonesia. Ya. Dosa itu design open air area. Depan open smoking area. Design open smoking area. Jadi area terbuka untuk merokok. Disingkat dosa. Maka kawan-kawan Indonesia yang suka merokok itu setiap mau masuk ke ruang itu ngajak kawannya gini, yuk kita buat dosa. Karena di dalam ruangan itu. Untuk apa sebegitunya didesain? Supaya itu tidak dilihat oleh orang. Mereka tidak bicara tentang dosa sebenarnya. Tapi mereka sepakat itu bukan kebaikan. Karena itu yang tidak baik jangan pertontonkan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Jika Bapak Ibu tersinggung dengan apa yang saya sebutkan, terutama yang merokok, ya kan? Memang itu tujuannya, ya. Karena kalau tidak tersinggung kita tidak merasa, ya kan? Kalau tersinggung itu berarti di dalam hati kita masih ada imannya. Ya, bahasa Al-Qur'annya menjadi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut Allah tersinggung dia. Nah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kepanjangan. Mohon maaf juga jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Terima kasih.